begitu dalam hidup manusia? Atau jangan-jangan sama sekali tidak penting? Karena kenapa? Menakutkan, menyeramkan, merugikan. Ntar dulu Bapak Ibu. Karena mungkin selama ini kita selalu menganggap konflik itu negatif ya. Tapi mulai hari ini harus berubah cara berpikir kita dalam memandang konflik. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, konflik dalam kehidupan manusia ada kalanya pentingnya juga. Ada kontribusi positifnya juga. Ada dampak positifnya juga Bapak Ibu. Ada. Itu ada dan Hawa jatuh dalam dosa. Melahirkan konflik dengan Tuhan kan. Tetapi supaya konflik itu tidak makin bertambah panjang kali lebar. Maka Tuhan atasi juga itu dengan cara dia mati di kayu salib. Kita lihat contoh-contoh faktual lainnya misalkan. Waktu Nuh mau membangun Bahtera. Dia menghadapi banyak konflik doh Bapak Ibu. Dengan orang-orang di sekitarnya. Dia dicibir kan. Dia dicemooh. Bahkan mungkin juga itu dikatakan sudah sinting. Sudah sakit jiwa ini orang ini. Saya bangun kapal di atas gunung. Di mana-mana kalau orang buat kapal ya di tepi pantai. Supaya gampang dorongnya. Kira-kira begitu kan Bapak Ibu. Bangunnya di atas gunung. Sudah pasti orang-orang yang melihat ya Nuh dan anak-anaknya mengangkat perlengkapan kebutuhan pembuatan kapal itu seringkali diajak. Ini udah gila, ini keluarga gila kali ini. Udah keluarga ikatan keluarga sakit jiwa semua nih. Baik Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tahu, konflik yang dialami oleh itu dan anggota keluarganya dari orang-orang di sekitarnya membuahkan hasil dampak yang luar biasa. Yang akhirnya Nuh dan keluarganya selamat dari air bah. Contoh yang kedua. Waktu Musa memimpin bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, Musa juga menghadapi banyak konflik. Baik dari Firaun sendiri, bahkan dari orang-orang Israel, satu suku, satu bangsa dengan dia. Dia juga selalu diteror oleh mereka. Bahkan di mata orang Israel, segala keputusan tindakan dilakukan oleh Musa salah, salah, salah. Konflik kan Bapak Ibu itu. Tapi kalau Musa tidak konsisten menghadapi konflik itu, maka bangsa itu akan tetap dijajah di Mesir. Kalau Musa tidak konsisten. Tapi hasil dari konsistensi Musa untuk tidak lari dari konflik membuahkan keselamatan bangsa Israel sampai di tanah perjanjian. Bagi Musa sendiri ada nggak dampak dari konflik itu? Hasil konflik itu? Ada. Dia dicatat menjadi salah satu pemimpin besar. Bahkan menjadi salah satu nabi yang dipakai menyelamatkan bangsa orang Israel. Sama tadi Nuh. Dampak konflik itu buat dia Bapak Ibu. Dia dan anggota keluarganya selamat dari air bah. Bahkan dia dicatat menjadi salah satu tokoh iman menyelamatkan anggota keluarganya sebagai bentuk daripada ketaatannya kepada Tuhan. Sama dengan Yosua waktu mengelilingi tembok Yeriko. Yang akhirnya tembok Yeriko runtuh. Orang-orang yang melihat ya Yosua mengelilingi tembok Yeriko pasti menuduh Yosua itu sudah sakit jiwa Bapak Ibu. Kenapa? Loh, ya kalau mau merubuhkan tembok Yeriko ya jangan hanya dikelilingi dong. Minimal apa? Bawa martilah. Kira-kira begitu kan? Robohkan, ratakan aja. Nggak usah dikelilingi dengan doa. Pasti kan dia dituduh juga orang yang sakit jiwa kan? Tapi Yosua nggak peduli dengan apa kata orang-orang sekitarnya. Dia lebih percaya dengan apa kata Tuhan. Hasilnya apa? Tembok Yeriko pun juga. Hasilnya, dampaknya buat
Yesus apa? Dicatat. Salah satu pemimpin yang besar juga bagi orang Israel. Masih banyak tokoh-tokoh iman dalam Alkitab Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru yang bisa kita belajar tentang banyaknya konflik yang mereka hadapi justru berkontribusi positif, berdampak positif bagi mereka secara rohani, secara jasmani, dan bahkan juga dalam pelayanan serta dalam pekerjaan. Karena Bapak Ibu di sini ada para profesional dan pengusaha, saya mau ambil contoh kisah Daniel. Daniel Bapak Ibu, waktu mahasiswa dia sudah sering diejek oleh teman-teman mahasiswanya karena dia tidak pernah nyontek. Direndahkan oleh dosen-dosennya. Karena kenapa? Karena ketaatannya kepada Tuhan dengan 3 kali dia berdoa sehari kepada Tuhan. Artinya Daniel menghadapi banyak konflik. Baik waktu mahasiswa. Tapi apa hasil akhirnya? Waktu Daniel tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap konflik yang dihadapi waktu mahasiswa. Waktu dia sidang skripsi. Dinyatakan dia lulus dengan nilai cum laude. Lalu setelah itu dia direkrut menjadi karyawan ya di kerajaan Nebukadnezar. Sama. Banyak orang juga yang tidak suka dengan Daniel. Bahkan kita tahu betul cerita yang sangat fenomenal. Yaitu waktu Daniel dijebak. Dengan sampai dia dijatuhkan ke dalam gua singa kan Bapak Ibu. Oleh orang-orang yang tidak suka dengan dia. Tapi Daniel tetap terus percaya kepada Tuhan. Bahwa setiap konflik yang dia hadapi, dia andalkan Tuhan. Dia minta pertolongan dan kasih kuasa Tuhan dengan 3 kali dia berdoa kepada Tuhan setiap hari. Maka apa yang terjadi? Jebakan Batman. Itu gua singa yang di dalamnya sudah beberapa ekor singa yang sudah berminggu-minggu tidak pernah dikasih makan dan minum Bapak Ibu. Itu bisa didiamkan oleh Tuhan. Dan Daniel pun selamat juga dari konflik itu. Hasil akhirnya apa yang terjadi? Daniel itu sampai mencapai puncak posisi kepemimpinannya menjadi seorang perdana menteri, itu sama dengan sekelas presiden. Itu lahir dari banyaknya konflik yang dialami Daniel. Yang mau saya katakan kepada Bapak Ibu para pengusaha, waktu kita menghadapi konflik itu di dalam Tuhan dan bersama Tuhan, itu bisa dibalut oleh Tuhan, justru mendatangkan berkat, mendatangkan pemulihan, mendatangkan mujizat,